Gereja Katedral Jakarta menggelar ibadah Natal sejak pagi tadi. Umat mulai berdatangan untuk mengikuti rangkaian ibadah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Arif Subakti dan juru kamera Tri Hartanto yang sudah berada di lokasi. Ya Arif, bagaimana dengan kondisi terkini di Gereja Katedral? Seperti apa suasana misa hingga saat ini? Baik, selamat siang pemirsa. Dapat dilaporkan bahwa untuk siang hari ini kami memantau bahwa kondisi atau situasi di dalam Gereja Katedral Jakarta saat ini terpantau cukup padat setelah memang pada pagi tadi misa pontifikal dilakukan hingga pada pukul 10 pagi. Baru saja beberapa menit yang lalu, tepatnya di pukul 11 siang, misa kedua dilakukan di Gereja Katedral, di mana memang misa kedua ini dikhususkan bagi anak-anak. Dan untuk misa kedua ini dipimpin langsung oleh Romo Yohadus Theodatus SY, yang memang diperkirakan juga untuk misa kedua ini diprediksi akan ada lebih dari 2.000 anak-anak maupun juga remaja yang akan hadir begitu secara langsung. Namun seperti yang memang disebutkan sebelumnya bahwa untuk tahun ini Gereja Katedral juga menyiarkan secara online, sehingga bagi jemaat yang tidak bisa hadir secara langsung bisa mengikuti misa secara online begitu. Dan dapat kami laporkan juga bahwa setelah tadi pagi misa pontifikal diadakan, ada beberapa pesan begitu yang dapat ditarik dari misa pertama pada pagi tadi, di mana memang pada misa pertama tadi yang dipimpin oleh Bapak Kardinal Ignatius Sunaryo menjelaskan beberapa poin penting, di mana tahun 2025 itu sangat dipenuhi oleh banyak sekali rahmat begitu. Namun di saat yang sama kita juga diberikan berbagai tantangan terkait dengan kesejahteraan demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia, kemudian pemerintah dan juga kebersihan hukum yang adil, serta kelestarian lingkungan. Dan dapat juga kami gambarkan saat ini memang misa masih berjalan dengan cukup hikmat, tidak hanya di dalam Gereja Katedral, namun juga di halaman gereja saat ini masih banyak sekali dipenuhi oleh para jemaat. Ya Arif, ini ada juga yang menarik untuk tahun ini. Informasinya ada war ticket bahkan bagi para jemaat untuk mendapatkan kursi mungkin di bagian area dalam, begitu ada perbedaan. Apa Anda bisa menjelaskan terkait hal ini begitu? Baik, memang seperti tahun-tahun sebelumnya, memang untuk tiket secara online seperti biasa untuk perayaan Natal setiap tahunnya, biasanya jumlah jemaat yang hadir di Gereja Katedral itu ada lebih dari 10.000 orang yang hadir. Namun seperti yang kita ketahui juga dengan jumlah kursi yang terbatas, di mana secara keseluruhan Gereja Katedral di Jakarta hanya menyiapkan sekitar 5.500 kursi. Oleh karena itulah terjadi war ticket begitu. Namun memang untuk menghindari terjadinya penumpukan jemaat, Gereja Katedral juga membagi misa dalam beberapa sesi, di mana pada hari kemarin tanggal 24 Desember misa dibagi menjadi 2 sesi, dan untuk hari ini misa akan dibagi menjadi 4 sesi, di mana misa pertama tadi yaitu misa pontifikal pada pukul 8.30, kemudian juga misa anak-anak yang dilakukan pada pukul 11 siang, dan setelah ini nantinya akan ada lagi misa ketiga yaitu pada pukul 4 sore nanti, yang di mana pada pukul 4 sore nanti itu adalah misa bagi lansia. Dan menariknya juga memang tahun ini adalah menjadi tahun pertama diadakannya misa lansia, di mana sebelum-sebelumnya lansia memang digabung dengan misa secara umum begitu. Dan setelah itu misa penutup nanti akan diadakan pada pukul 6 sore yang memang diperuntukkan untuk jemaat secara umum. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa bagi jemaat ataupun juga pemirsa yang berencana untuk hadir secara langsung di Gereja Katedral, dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa kantong parkir alternatif yang disediakan, mulai dari basement Istiqlal, kemudian juga kantor pos lapangan Banteng, kemudian ada Bekong Angkatan Darat dan juga sekolah SMA Santa Ursula. Kemudian bisa juga menggunakan kantong parkir di sisi depan Kementerian Keuangan dan sisi barat dari lapangan Banteng. Dan pihak gereja juga menghimbau bagi para jemaat yang ingin hadir sebaiknya hadir lebih awal begitu, karena memang untuk menghindari penumpukan dan juga mengingat arus lalu lintas di sekitar gereja yang cukup padat. Dan
dapat kami sampaikan juga memang tidak hanya misa anak-anak juga, namun nantinya akan ada misa lansia, di mana memang secara umum semua misa yang diadakan hari ini akan mengangkat tema utama, di mana tema utama untuk misa tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Seperti yang disebutkan tadi bahwa memang untuk tahun ini ada beberapa pesan begitu yang disampaikan oleh Gereja Katedral, mulai dari rahmat maupun juga tantangan di tahun 2025 hingga tahun 2026, di mana memang pemerintah dihadapi oleh berbagai persoalan ekonomi yang tidak kalah pelik. Kemudian juga pihak uskup juga menjelaskan bahwa masih banyak sekali masalah sosial yang terjadi di tanah air begitu, di mana mulai dari masalah kemiskinan, daya beli melemah, kemudian lapangan kerja yang menyempit, serta ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan berbasis gender. Sehingga dalam penyampaian misa tadi juga di mana Romo Yohanes Theodatus itu juga dan juga Romo Bapak Kardinal Ignatius Sunario menjelaskan bahwa untuk saat ini gereja harus menjadi jembatan begitu dari masalah-masalah sosial yang ada. Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini masih banyak sekali tantangan lain, di mana memang di zaman dahulu kala berhala itu berupa gunung, berupa benda, namun yang parahnya lagi adalah di zaman modern ini berhala itu adalah dalam bentuk uang, di mana banyak sekali orang yang serakah yang hanya memperdulikan diri sendiri, dan inilah yang menjadi awal muasal dari berbagai masalah, mulai dari masalah sosial maupun juga masalah lingkungan. Oleh karena itu gereja juga akan tentunya memberikan secara aktif untuk memberikan suara terkait dengan isu lingkungan maupun juga kekerasan yang terjadi. Selain itu gereja juga akan aktif untuk menyuarakan terkait dengan kasus korupsi dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Demikian laporan langsung dari Gereja Katedral, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arif Subakti dan juru kamera Tri Hartanto melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta.